Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kami ajak Anda untuk mendengarkan respon ataupun tanggapan dari masyarakat dengan diterapkannya kembali tilang manual ini. Sudah ada rekan kami, Adia Anwari di sana. Adia, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat siang Vena, Ken Ana dan juga pemirsa TV One. Sudah hampir setahun di mana ETLE atau Electronic Enforcement Law ini diterapkan untuk menerapkan tilang elektronik atau otomatis. Namun pada kemarin ini telah diberlakukannya kembali tilang secara manual. Dan hal ini diterangkan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya di mana pemberlakuan tilang manual ini diberlakukan bagi para pengendara yang masih melanggar lalu lintas di kawasan-kawasan yang tidak dapat terlihat oleh kamera elektronik. Dan meskipun sudah ada 34 Polda dan juga 119 Polres yang menerapkan sistem ETLE atau penilangan secara elektronik, namun ternyata jumlah tersebut masih belum cukup untuk dapat memberantas para pengendara yang masih melanggar peraturan lalu lintas. Dan untuk itu saya akan berbicara dengan beberapa masyarakat mengenai tilang manual yang telah diterapkan kembali. Selamat siang Pak. Ya, selamat Kak. Dengan Bapak siapa nih Pak? Dengan Pak Rizky. Bapak Rizky, ini tanggapan mengenai tilang manual yang baru saja kembali diterapkan ini seperti apa Pak? Ya, boleh aja manual atau yang pakai kamera sama aja. Yang penting peraturannya berjalan dengan baik. Kalau sejauh ini Bapak sudah pernah kena tilang ETLE belum Pak, elektronik nih Pak? Belum. Belum pernah? Ah. Kalau tilang manual? Ya, pernah. Nah, itu kadang-kadang ya lokasi yang harusnya dijaga polisi nggak ada, tahunya ada tapi ngumpet. Nah itu yang saya bilang. Yang penting peraturannya berjalan yang benar, jangan istilahnya sistem menjebak rakyat, itu aja. Kalau tilang manual nih menurut Bapak bisa merugikan rakyat juga nggak sih Pak nih? Ya itu merugikan yang saya bilang tadi. Aturan dijaga tapi posisinya nggak jelas, di mana tahunya nongol polisinya, tahunya nongol begitu. Jadi seolah-olah kita dijebak begitu. Bapak tidak keberatan dua-duanya asalkan sesuai dengan peraturan sistem ya Pak ya? Iya, seperti sesuai aturan pemerintah, undang-undang yang benar untuk penilangan yang berjalan benar. Kalau hanya sistem menegaskan aturan yang ke rakyat kecil dengan tajam tapi ke atasnya ini nggak berguna, ya sama aja kita doang yang dikorbankan, rakyat kecil gitu. Siap. Terima kasih ya Bapak Rizky atas tanggapannya, selamat kembali bekerja ya Pak. Nah, selanjutnya ini ada satu masyarakat yang ingin saya wawancarai lagi. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Dengan Bapak siapa nih, Pak? Kekep Mulyana. Nah, Bapak, saya ingin minta tanggapannya. Menurut Bapak nih, tilang manual yang berlaku kan ini sudah berlaku lagi nih, Pak, yang manual. Tanggapan Bapak bagaimana, Pak? Kalau saya lebih baik setuju tilang manual. Manual. Pak? Soalnya jadi orang yang istilahnya mau ini, jadi nggak bisa istilahnya semaunya gitu. Tapi kalau elektrik istilahnya kan hanya pakai kamera. Tapi kalau itu kan langsung. Maksudnya bisa diberhentikan secara langsung gitu ya Pak, nggak bisa kabur dari kamera? Maksud saya istilahnya jangan sampai damai di tengah jalan. Langsung pakai ada surat tilangnya. Berarti sebenarnya Bapak setuju manual asalkan ada surat yang jelas ya Pak? Ya kan, untuk masuk ke negara istilahnya kas negara. Bapak selama ini pernah nggak sih Pak kena tilang elektronik ataupun manual? Belum pernah. Belum pernah. Selalu taat peraturan Pak? Itu nomor 1 harus kita taati, peraturan lalu lintas untuk menjaga keselamatan kita juga, keselamatan juga ya kan, ke seluruh di jalan. Yang penting kita harus benar-benar menjaga lalu lintas ya kan. Berarti Bapak sama nih, tidak keberatan juga mau manual ataupun elektronik sama saja Pak? Sama aja. Yang penting kita harus benar-benar diterapkan gitu. Tapi khusus jangan damai di tengah jalan lah. Terima kasih Pak Cecep ya atas waktunya. Nah baik pemirsa, tadi ini adalah beberapa opini atau pendapat dari masyarakat seputar tilang manual yang baru saja diberlakukan kembali di kawasan-kawasan yang memang tidak terjangkau oleh kamera elektronik ataupun ETLE. Begitu laporan dari saya, kembali ke Anda di studio.
Baik, terima kasih Adi Anwari melaporkan langsung dari Jakarta. Pak An, ini tanggapan dari masyarakat. Ada yang merasa dijebak dengan oknum yang katanya sering mengumpat ya Pak sebelum pada akhirnya muncul ke hadapan masyarakat. Terus juga jangan damai di jalan tadi Pak. Ini bagaimana? Betul, itu suara masyarakat ya. Suara kami juga, kami ingin polisi ini baik ya. Pak Kapolri ingin profil polisi ini baik ya, yang presisi. Kita tentu dengan pemberlakuan tilang di tempat ini sebenarnya tidak ingin menilang sebanyak-banyaknya. Ya. Saya ingin seperti Pak Cecep tadi, ya, dia paham betul apa sih manfaat daripada ikut aturan itu untuk keselamatan sendiri, juga untuk keselamatan orang lain. Itu saya luar biasa apresiasi kepada Pak Cecep ini. Jadi paham betul kenapa kok ada penegakan hukum, ya. Jadi kami akan senang apabila masyarakat seperti Pak Cecep Suma dengan kesadarannya sendiri, dengan kemauannya sendiri untuk taat aturan yang ada. Karena sebenarnya itu melindungi masyarakat sendiri. Tentu tadi kita dengar juga suara-suara dari Pak Cecep maupun yang pertama. Ada oknum yang mungkin menjebak, ada yang minta damai. Ini juga kami berharap kepada masyarakat ya ikut mengawasi kita, ya ikut mengawasi perilaku anggota di lapangan. Ya silakan. Sekarang dengan era media sosial ini ya sangat mudah sekali menyampaikan fakta-fakta yang ada ya kepada kita ataupun di media sosial, itu pasti akan kita tanggapi. Ya. Dan kami juga berharap masyarakat juga ikut serta membangun polisi yang baik ini. Dengan caranya gimana? Ya tadi, tidak berusaha untuk menyuap, tidak berusaha untuk mempengaruhi petugas dengan denda damai dan lain sebagainya. Apabila ada oknum petugas juga melakukan hal yang sama, minta damai dan lain sebagainya, silakan laporkan. Ya. Ada tadi sudah saya sampaikan dari mulai Polsek, Polres, ya, udah ada saluran untuk melakukan pengaduan terhadap perilaku anggota. Kemudian dari secara struktural juga pengawasan internal dari Propam, dari Itwasum juga sudah membuka ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan ya informasi apapun kepada kita, kepada Propam, kepada Itwasum, menyampaikan perilaku-perilaku anggota yang mungkin tadi oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenang. Ya. Jadi kita juga dalam Jukras sudah jelas, Mbak, sudah tegas Bapak Kapolri mengarahkan apabila ada pelanggaran atau ada pungli dengan penerapan tindak atau tilang di tempat ini, kita akan memberikan sanksi yang sangat tegas. Ya. Mulai dari sanksi disiplin, kode etik sampai sanksi pidana. Dan 2 tingkat di atasnya ikut bertanggung jawab. Artinya kalau anggota melakukan pungli, nanti danrunya, unitnya, itu kita akan periksa. 2 tingkat ya Pak? 2 tingkat. Kalau unitnya yang melakukan pungli, nanti di atasnya ada kasat, ya, ada kasubdit, kita akan mintain pertanggungjawaban. Karena arahan kita sudah jelas, setiap hari kita Zoom meeting dengan anggota di jajaran untuk tidak melakukan pungli. Dan kita tegas, kalau terjadi pungli, kita akan tindak tegas. Oke, gitu. baik. Artinya akan ada penindakan tegas. Nah, kita juga nanti akan melihat bagaimana jalannya tilang manual, sejalan juga dengan penerapan ETLE yang saat ini sudah berjalan nantinya seperti apa. Terima kasih banyak Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Aan. Terima kasih atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Dan pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali tentunya bersama rekan saya Ken Ane akan membahas bersama dengan sejumlah narasumber berkaitan dengan ajang SEA Games di mana Indonesia masuk ke dalam final melawan Thailand. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.